Dah beli salak ke tengah pekan, jangan lupa ke pajak Senen. Kalau dah buka channel Abah Sopwan, jangan lupa subscribe, like, and comment. Iya, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat petir dimanapun berada. Salam petir, jeder, jeder, jeder. Saya berharap hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Demikian juga dengan keluarga kita. Kita insya Allah tetap masih bisa menjalankan aktivitas seperti biasa. Cuman pesan saya hari ini hari Jumat, bagi rekan-rekan yang muslim jangan lupakan sholat Jumat. Kemudian tugas yang berikutnya ada, tugas pokok ada ya, kerja rutin di kantor, buka usaha dan lain sebagainya. Tugas tambahan, klik petir, jangan pernah lupakan itu. Akhir-akhir ini ya, teman-teman banyak membicarakan masalah KYC. Kemudian di aplikasi Pi Network sendiri terjadi perubahan aplikasi-aplikasi, khususnya masih membahas KYC massal, masih membahas mainnet terbuka, kemudian masih membahas berapa nilai 1Pi sebenarnya. Itu semua penting untuk dibicarakan. Tetapi ada juga yang jauh lebih penting daripada itu. Kita sukses, saya bahagia. Kita sukses, semua akan senang. Teman-teman akan merasa bahagia juga. Apakah teman-teman mengetahui bahwasannya dengan adanya kejadian kemarin ya, masalah binomo, geger kita se-Indonesia. Kemudian pialang-pialang trader-trader yang namanya binomo itu kalang kabut ya. Ada yang mengurangi jam tayangnya, ada yang berubah kata-katanya, banyak juga yang menghapus akunnya. Kenapa? Persiapan dipanggil Mabes Polri. Kenapa? Banyak pengaduan-pengaduan korban dari kejadian tersebut. Kemudian pemerintah nggak tinggal diam, sehingga Bapeti, ya, orang yang paling bertanggung jawab masalah peredaran transaksi kripto ini, mau tak mau akhirnya membuka siaran pers. Kemudian mengatakan, Kementerian Perdagangan blokir 1222 situs web perdagangan berjangka komoditi ilegal. Ini nggak main-main, ribuan sudah diblokir. Kemudian pertanyaan saya, ya, bagaimana tentang Pi Network sendiri? Apakah ada disinggung-singgung? Banyak rekan-rekan, beberapa teman-teman ya di YouTube-nya yang saya lihat, kemungkinan besar kita juga akan terkena dampak itu, ya. Jadi saya ingin menyampaikan kepada teman-teman, tetap semangat gali petir, jangan pernah lupa. Kemudian harus mengikuti perkembangan juga ya, di Bapeti ya. Kemudian sikap tegas terus-menerus dilakukan Kementerian Perdagangan setelah melakukan pengawasan, menerima laporan masyarakat selama tahun 2021. Kepmendak memblokir 1222 web perdagangan berjangka komoditi ilegal dan permainan judi yang berkedok trading. Upaya ini dilakukan guna memperkuat perlindungan masyarakat dari bahaya investasi ilegal yang merugikan masyarakat Indonesia. Jadi saya coba kupas dulu ini ya. Saya lagi baca ini masalah siaran persnya ini. Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi atau disingkat dengan Bapepti, Kementerian Perdagangan berkomitmen untuk mengawasi kegiatan perdagangan berjangka komoditi, termasuk yang menggunakan binary option, opsi biner, sepanjang tahun 2021. Bapepti bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi telah memblokir 1222 domain situs website perdagangan berjangka komoditi tanpa izin yang berkedok trading. Tegas pelaksana Kepala Bapepti Indrasari Wisnu Wardana di Jakarta. Dari ribuan website tersebut terdapat 92 domain opsi biner yang diblokir seperti Binomo, IQ, Net89, SmartX, Auto Trade Gold, Viral Blast, Raybot Lock, DNA Pro,
A50, Sparta, Fine 888, FSP, serta perusahaan lainnya yang sejenis. Nanti daftarnya ada. Menurut Wisnu, binary option atau opsi biner ini merupakan kegiatan judi yang berkedok trading di bidang perdagangan berjangka komoditi atau disingkat PBK. Aplikasi opsi biner yang beredar saat ini tidak memiliki legalitas di Indonesia. Apabila terjadi perselisihan antara nasabah dengan penyedia layanan tersebut, Bapepti selaku regulator bidang perdagangan berjangka tidak dapat memfasilitasi nasabah ya dalam rangka mediasi. Jadi nggak main-main, kasihan juga seandainya ada rakyat bangsa Indonesia yang dirugikan oleh kripto-kripto seperti ini. Jadi memang pemerintah harus melindungi rakyatnya. Wisnu mengilustrasikan seseorang yang menggunakan opsi biner hanya menebak harga instrumen keuangan seperti forex, kripto, atau indeks saham akan mengalami kenaikan atau penurunan waktu tertentu. Apabila tebakannya benar, ia akan mendapatkan keuntungan yang besar. Tidak sampai 100% dari modalnya, jadi kecil. Apabila tebakannya salah, dia akan menderita kerugian 100% dari modalnya. Ini curang ini ya. Untungnya tidak sampai 100%, kalau rugi dipastikan 100%. Selain itu, kata Wisnu, marak juga penawaran investasi forex dengan dalih melakukan penjualan robot trading. Ya, ini banyak yang kena ini di Bitcoin ya. Bagi anggota terdapat merekrut anggota baru untuk bergabung, juga dijanjikan mendapatkan bonus berupa bonus sponsorship. Mereka banyak menggunakan artis-artis ya untuk menarik perhatian masyarakat, sehingga masyarakat mau mengikuti. Tetapi mereka mendapat keuntungan yang luar biasa. Mereka mungkin ngomong tapi tak ikut bermain. Kita yang ikut bermain ludes ya sampai akar-akarnya. Entitas tersebut menggalang dana masyarakat melalui paket-paket investasi dengan menggandeng pialang berjangka luar negeri yang tentunya tidak memiliki izin usaha sebagai pialang berjangka dari Bapepti, terang Wisnu. Dalam kegiatan ini, para pelaku diduga melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 97 tentang perdagangan berjangka komoditi, serta merta menyalahgunakan legalitas izin usaha penjualan langsung yang diterbitkan Kemendak. SIUP-L merupakan izin usaha melakukan kegiatan usaha penjualan langsung. Penjualan langsung bekerja atas dasar komisi atau bonus berdasarkan hasil penjualan kepada konsumen di luar lokasi eceran. Barang yang termasuk produk komoditi berjangka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau jasa dilarang dipasarkan melalui sistem penjualan langsung. Secara umum, selama tahun 2021, selain opsi biner, penawaran paket investasi forex yang berkedok penjualan robot, situs website telah diblokir. Nah, inilah mungkin yang menjadi perhatian kita. Jadi teman-teman, dimanapun teman-teman berada, saya berharap kita tidak tinggal diam ya. Yang sekarang ini kita bekerja masing-masing, kita berpikir sendiri-sendiri. Jadi saya kira ini saran saya untuk teman-teman dimanapun berada ya. Jangan sampai perbuatan kita, pekerjaan kita yang sudah kita tekuni selama ini, yang merupakan mimpi kita, tiba-tiba diblokir oleh pemerintah. Apa daya dan upaya kita? Kenapa? Suara kita nggak akan pernah didengar, karena kita bekerja masing-masing. Kita bekerja sendiri-sendiri. Dalam hal ini saya ingin mengajak teman-teman se-Indonesia. Ini dia. Teman-teman se-Indonesia yang terdiri dari berbagai provinsi ini. Kita harus menyatu. Kita harus satu suara. Kita harus menyampaikan buah pikir kita kepada Bapepti. Caranya bagaimana?
Caranya kembali lagi, di masing-masing provinsi kita membuat komunitas, kita membuat kepengurusan kita. Kita harus bergabung, kita harus satu suara dan kita kuat. Jika kita sudah bergabung dan kita satu suara, kita bisa menyuarakan ya, khususnya Pi Network ini untuk nantinya dapat diterima oleh pemerintah Indonesia. Bayangkan pada saat launching KYC MyNet terbuka, tiba-tiba dilarang transaksi di Indonesia. Ini apa yang terjadi? Tapi yakin dan percaya, jika kita membuat komunitas di masing-masing provinsi, kita menyatu, kita susun kepengurusan. Kita sampaikan suara-suara kita. Kemudian kita gabungkan. Bayangkan kalau ini semua komunitas seluruh provinsi di Indonesia bergabung menyatu, saya yakin suara kita akan didengar. Kemudian kita akan bisa menentukan apa yang kita inginkan. Jadi kita nggak bisa diam begini saja menunggu situasi apa yang akan terjadi. Tapi bagaimana kita menyiapkan situasi itu? Dengan cara kita membangun komunitas, kita membentuk kepengurusan di masing-masing provinsi, kemudian menampung aspirasi teman-teman yang ada di daerah. Dari masing-masing provinsi nanti kita ketemu untuk membicarakannya itu. Jika ini bisa, jika ini berhasil, mungkin kita yang pertama di dunia. Jika kita menyatu, jika kita bersatu, kita bisa membentuk sebuah opini, ya. Kira-kira mau dibawa kemana? Seperti ada lagunya, mau dibawa kemana Pi Network kita ini. Jadi saya berharap teman-teman, mari kita bangkit, mari kita menyatu, mari kita menyuarakan Pi Network ini mau dibawa kemana, Pi Network ini mau diapakan. Jangan sampai nanti sudah diresmikan untuk tingkat dunianya, Indonesia bermasalah. Kenapa? Karena kita nggak ada suara. Tapi jika kita menyatu, kita akan punya suara. Kita akan dipikirkan. Ya, orang-orang yang ngikuti Pi Network, khususnya untuk Indonesia, 1 juta orang nggak bakal kemana. 1 juta orang ini kalau kita menyatu, kita didengar suara kita di DPR. Kita akan didengar suara kita di daerah-daerah kita. Mari menyatu, rapatkan barisan. Kita bentuk komunitas Pi Network Indonesia. Dari masing-masing provinsi, segera kita mulai bentuk. Masing-masing kota, kabupaten, daerah, mari kita bentuk kepengurusan Pi Network. Bersatulah kita untuk mengangkat harkat martabat Pi Network. Bila nanti sudah diresmikan, kita akan lebih bisa berkomunikasi, kita akan lebih bisa menentukan suara kita mau dibawa kemana Pi Network di Indonesia. Demikian yang dapat saya sampaikan, kita kompak selalu, kita solid selalu. Hindarkan yang namanya bully-membuli. Kita yakin suatu saat Pi Network akan mempunyai nilai. Ini yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petir, jeder, jeder, jeder.